Jumpa lagi dengan Santri Keren Masa Kini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan bunyikan loncengnya. Dalam hidup saya, apa yang saya alami sekarang, apa yang terjadi pada diri saya sekarang sebetulnya dimulai dengan sebuah keputusan ibu saya yang keras hati, yang idealis. Jadi ketika saya lulus dari Sanawiyah, ibu saya bilang, "Nak, nilai kamu bagus, jadi kamu masuk pesantren." Waktu itu rasanya kaget, kenapa harus masuk pesantren? Saya mau masuknya SMA. Tapi kemudian Amak bilang, terlalu banyak orang yang masuk pesantren karena nilainya tidak bagus atau tidak lulus di sana dan sini. Saya pengen yang masuk pesantren adalah orang yang terbaik. Kamu harus masuk pesantren. Waktu itu saya dengan setengah hati sebetulnya, bukan dengan sepenuh hati juga, ada perasaan agak terpaksa, pergilah ke Gontor. Dan itulah yang memulai perubahan besar dalam hidup saya. Walaupun selama di Gontor tidak mulus juga, kadang-kadang juga tidak merasa cocok, kadang-kadang merasa juga pengen pulang, istilahnya ghairu mutmain di sini ya. Tapi diteruskan sampai akhir. Dan keputusan ibu menyekolahkan saya ke Gontor yang awalnya terpaksa, yang awalnya merasa tidak nyaman, tidak cocok, akhirnya menjadi sebuah kesyukuran yang luar biasa. Dan itu yang membentuk karakter yang sangat saya syukuri sekarang. Itulah bermula bagaimana semangat menuntut ilmu itu ditanamkan. Di Gontor waktu itu Kiai kami bilang, kalian keluar dari sini paling tidak punya 4 hal. Pertama, berbudi tinggi. Kedua, berbadan sehat. Nah, ketiga, berpengetahuan luas. Keempat, berpikiran bebas. Itu ditanamkan sampai sangat mendalam. Dan waktu itu saya berpikir, oh ternyata nuntut ilmu itu nggak cuma di sini, boleh lintas apa saja, lintas geografis, lintas budaya, lintas bahasa, dan itu membakar semangat saya untuk bisa terbang kemana saja untuk belajar, sampai kapan saja. Novel dan film Negeri 5 Menara banyak menginspirasi anak-anak milenial untuk bisa masuk ke pesantren khususnya Gontor. Novel Negeri 5 Menara yang menjadi salah satu bestseller novel Indonesia pada 2009. Tak hanya menjadi bestseller, novelnya diadaptasi ke layar lebar. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Fuadi, anak rantau yang belajar di Gontor. Ahmad Fuadi, lahir di Bayur Maninjau, Sumatera Barat, tanggal 30 Desember tahun 1973, adalah novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Novel pertamanya adalah novel Negeri 5 Menara yang merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Karya fiksinya dinilai dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Walaupun tergolong masih baru terbit, novelnya sudah masuk dalam jajaran bestseller tahun 2009. Kemudian meraih Anugerah Pembaca Indonesia 2010 dan tahun yang sama juga masuk nominasi Katulistiwa Literary Award, sehingga PTS Litera, salah satu penerbit di negeri jiran Malaysia tertarik menerbitkan di negaranya dalam versi bahasa Melayu. Novel keduanya yang merupakan trilogi dari Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna telah diterbitkan sejak tanggal 23 Januari tahun 2011 dan novel pamungkas dari trilogi ini, Rantau 1 Muara, diluncurkan di Washington DC secara simbolis bulan Mei tahun 2013. Fuadi mendirikan komunitas Menara, sebuah yayasan sosial untuk membantu pendidikan masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk usia prasekolah. Saat ini komunitas Menara punya sebuah sekolah anak usia dini yang gratis di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Memulai pendidikan menengahnya di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan lulus pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan kuliah hubungan internasional di Universitas Pajajaran, setelah lulus menjadi wartawan Tempo. Kelas jurnalistik pertamanya dijalani dalam tugas-tugas reportasenya di bawah bimbingan para wartawan senior Tempo. Tahun 1998, dia mendapat beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University. Merantau ke Washington DC bersama Yayi, istrinya, yang juga wartawan Tempo adalah mimpi masa kecilnya yang menjadi kenyataan. Sambil kuliah, mereka menjadi koresponden Tempo dan wartawan VOA. Berita bersejarah seperti peristiwa tanggal 11 September tahun 2001 dilaporkan mereka berdua langsung dari Pentagon, White House dan Capitol Hill. Tahun 2004, jendela dunia lain terbuka lagi ketika dia mendapatkan beasiswa Chevening untuk belajar di Royal Holloway, University of London untuk bidang film dokumenter. Penyuka fotografi ini pernah menjadi direktur komunikasi di sebuah NGO konservasi, The Nature Conservancy.
Ia merupakan cucu dari Buya Haji Sultani Datuk Rajo Dubalang dan Buya Sulaiman Katik Indo M. Karya pria kelahiran Nagari Maninjau, Sumatera Barat, tahun 1972 mengaku menggunakan rumus hidup sederhana untuk menggapai mimpinya, menjada wajada. Dalam bahasa Indonesia, menjada wajada dapat diartikan secara bebas dengan kalimat barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemui kesuksesan. Tak hanya novelis, Ahmad Fuadi juga menjadi pembicara dan motivator serta mendirikan komunitas Menara, sebuah yayasan sosial yang menyediakan akses pendidikan dan buku bagi masyarakat kurang mampu. Ahmad Fuadi termasuk seorang yang punya motivasi tinggi dan pekerja keras. Orang tuanya berprofesi sebagai guru, ibunya seorang guru SD, sedangkan ayahnya adalah guru sekolah madrasah. Masa pendidikan SD dan SMP Ahmad Fuadi ia jalani di tanah kelahirannya yaitu Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Dan kemudian pada tahun 1988, Ahmad Fuadi memulai pendidikan menengahnya di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo karena permintaan ibunya. Ia pun meluluskan pendidikannya di pondok pesantren tersebut pada tahun 1992. Di sana ia diberkahi tentang ilmu keikhlasan, ilmu hidup, dan ilmu akhirat oleh seorang kiai dan ustadz yang ada di sana. Di Pondok Gontor, ia banyak mendapat pesan dan nasihat dari guru-guru atau ustadz-ustadznya, menjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemui kesuksesan, serta ada sebuah kata-kata lagi yang selalu dia ingat bahwa orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling banyak manfaat. Akhirnya pesan-pesan tersebut yang menjadi prinsip yang selalu ia pegang dalam hidupnya. Di Pondok Pesantren Gontor ternyata menjadi tahap yang sangat penting dari perjalanan akademis dari Ahmad Fuadi. Selain itu, selama menjalani hari-hari di sana, dirinya dibiasakan untuk selalu mendengarkan siaran radio yang berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari sanalah kemudian ia mempunyai cita-cita untuk bisa pergi ke luar negeri. Ahmad Fuadi menguasai bahasa Inggris, Arab dan Perancis. Selain itu, ia pernah menerima berbagai macam penghargaan, award, dan berbagai beasiswa di antaranya, 1. SIF ASEAN Visiting Student Fellowship, National University of Singapore, 1997. 2. Indonesian Cultural Foundation Inc. Award, tahun 2000 sampai tahun 2001. 3. Columbian College of Arts and Sciences Award, The George Washington University, tahun 2000 sampai tahun 2001. 4. The Ford Foundation Award tahun 1999 sampai tahun 2000. 5. CASE Media Fellowship, University of Maryland, College Park, 2002. 6. Beasiswa Fulbright, Program Pascasarjana, The George Washington University, tahun 1999 sampai tahun 2001. 7. Beasiswa British Chevening, Program Pascasarjana, University of London, London tahun 2004 sampai tahun 2005. 8. Longlist Katulistiwa Literary Award 2010. 9. Penulis dan fiksi terfavorit, Anugerah Pembaca Indonesia 2010. 10. Penulis buku fiksi terbaik, Perpustakaan Nasional Indonesia 2011. 11. Liputan 6 Award, SCTV untuk kategori pendidikan dan motivasi 2012. Dalam kurun waktu 9 bulan saja novel Negeri 5 Menara tersebut sudah terjual sebanyak 100.000 eksemplar. Sebuah rekor baru untuk semua buku lokal yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama sepanjang 36 tahun ini. Sebagian royalti buku ini diniatkan untuk merintis komunitas Menara, sebuah organisasi sosial berbasis relawan, volunteer, yang menyediakan sekolah, dapur umum, perpustakaan, dan rumah sakit secara gratis untuk kalangan yang tidak mampu. Semoga kelak lahir, Fuadi-Fuadi muda alumni Gontor yang bisa mengikuti jejak beliau. Amin Allahumma amin. Negeri 5 Menara kalau diringkas itu ada 2. Pertama adalah Spirit Manjada Wajada. Itu sebuah syair berbahasa Arab yang sangat motivasional, yang sangat luar biasa, menginspirasi para tokoh-tokoh di novel dan di film ini. Yang kedua adalah sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu bersama orang yang selalu berusaha. Dan Tuhan Maha mendengar. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada.